Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar mengenai konsep ijtihad dan bermadhab bersama saya Ibu Farhadiba pada pelajaran kelas 12. Kita mulai segera mengenai pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh dengan mengarahkan segala kemampuan. Menurut istilah adalah mengarahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mengistimbat atau mengeluarkan hukum dari sumbernya, yaitu diambil dari dalil-dalil yang terperinci di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mujtahid itu adalah orang yang berpendapat dengan ijtihadnya sendiri dan mengamalkan hasil ijtihadnya. Dasar hukum ijtihad. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi di situ ditegaskan bahwa kita disuruh untuk menaati Allah dan Rasulnya, kemudian ulil amri. Kemudian jika kita berselisih pendapat mengenai sesuatu, maka kita disuruh untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi perbedaan pendapat itu sesuatu hal yang wajar, ya. Maka ketika perbedaan pendapat harus dikembalikan, pendapat-pendapat itu harus dirujukkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pendapatnya walaupun berbeda-beda tetap dalam kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, tetap dalam bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kalau semuanya sudah dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah, perbedaan pendapat itu tidak menjadi masalah. Mereka bisa saling memahami, tidak melihat pendapatnya satu-satunya yang benar, bisa melihat kebenaran pendapat orang lain. Kemudian syarat berijtihad, mengetahui dalil yang pertama. Kemudian mengetahui ijma' ulama, yaitu kesepakatan ulama. Kemudian mengetahui ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kemudian mengetahui bahasa Arab, menguasainya, ya, mengenai tata bahasanya, balaghahnya dan lain sebagainya. Kemudian mengetahui usul fikih, ya, jadi kaidah-kaidah dalam menetapkan fikih. Kemudian mengetahui nasikh dan mansuh, dalil yang sudah dihapuskan. Misalnya kalau di hadis itu ada pernah Rasulullah itu melarang ziarah kubur dan kemudian diganti dengan kebolehan untuk melakukan ziarah kubur. Kemudian mengetahui asbabun nuzul maupun asbabul wurud, sebab-sebab turunnya ayat dan sebab-sebab turunnya hadis. Kemudian mengetahui kualitas dari hadis yang diperoleh, gitu ya. Dan hanya mengambil hadis-hadis yang kuat saja. Kemudian hukum berijtihad. Ada yang pertama fardu ain, ketika masalah itu mendesak untuk segera dicari hukumnya, gitu. Dan dialah satu-satunya mujtahid yang ditanyai, gitu ya. Kemudian fardu kifayah itu manakala masalahnya mendesak tapi ada mujtahid lain selain dirinya. Kemudian sunnah itu untuk masalah-masalah yang belum terjadi. Jadi boleh berijtihad untuk masalah yang belum terjadi. Kemudian mubah untuk sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, sudah ada ijtihadnya, dia mau berijtihad kembali, nah maka itu dibolehkan. Kemudian haram ketika bertentangan dengan dalil qat'i hasil ijtihadnya, gitu ya, atau dia itu tidak mempunyai kapasitas sebagai seorang mujtahid. Jadi kalau bertentangan dengan dalil qat'i, jelas tidak boleh. Jadi ketika di Al-Quran ada perintah untuk menutup aurat dari perempuan itu semuanya kecuali muka dan
telapak tangan, maka kok kesimpulannya dia bertentangan dengan dalil di dalam Al-Quran yang sudah qot'i atau pasti kebenarannya, maka ini haram beristihad dalam masalah ini. Ya. Kemudian tingkatan mujtahid, ada yang namanya mutlak atau mustaqil, yaitu yang dapat dengan kemampuannya itu dapat membuat kaidah-kaidah dalam berijtihad. Maka beliau ini menjadi imam madhab yang seperti yang kita kenal dalam fikih, ada 4 imam madhab. Kemudian tingkatan berikutnya adalah muntasib. Muntasib ini mengikuti kaidah usul yang digariskan oleh imam madhab itu, yang diikutinya, kemudian dia berijtihad dalam masalah-masalah furu'. Jadi dalam masalah yang pokok sepakat dengan pendapat imam madhabnya, misalnya sholat itu dengan rukun-rukunnya diantaranya takbir gitu ya. Dalam masalah-masalah furu' itu nanti beliau memiliki pendapat yang berbeda dengan imam yang diikutinya. Kemudian takhrij yang ketiga atau fil madhab, mengikuti dari usul maupun sampai dengan masalah furu', ya, masalah cabang yang diperselisihkan di antara ulama itu apa, itu diikuti ya, usul dan furu' dari imam madhabnya itu diikuti. Kemudian ijtihadnya itu pada masalah yang belum dibahas pada madhab yang beliau ikuti. Kemudian tarjih, yaitu mengikuti usul dan furu' dari imam madhabnya. Ijtihadnya adalah hanya memilih mana pendapat yang kuat, nah itu yang diikuti. Jadi tarjih itu hanya menguatkan saja. Kemudian selanjutnya pengertian dari madhab. Madhab itu adalah artinya ajaran, pendapat atau aliran. Kemudian menurut istilah, madhab adalah ijtihad seorang imam dalam memahami hukum fikih. Dasar hukum bermadhab. Al-ulama'u warasatul anbiya wa innal ulama'a lam yarithu dinaron wala dirhaman wa innama yarithul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sungguh nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Nah, maka ulama tadi yang menguasai ilmu tadi itu yang kita ikuti. Gitu. Dari beliaulah kita mengetahui bagaimana tata cara untuk melaksanakan hukum Islam. Kemudian klasifikasi bermadhab. Jadi ada 2 pengelompokan ya. Yang pertama taklid, meniru. Yang kedua ittiba, mengikuti. Jadi yang pertama itu hanya mengikuti tanpa tahu alasannya gitu ya. Jadi ini perbuatan yang tidak baik gitu ya, tidak dianjurkan di dalam Islam. Jadi misalnya di dalam Al-Quran ada, di dalam Al-Baqarah 170 disebutkan, dan apabila dikatakan pada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi asal meniru apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang pendahulunya tanpa mengetahui alasan atau dalil yang kuat yang bisa mendukung amalan itu. Kemudian yang terbaik atau yang boleh kita lakukan adalah ittiba, yaitu mengikuti dengan mengetahui hujjah atau alasan atau dalilnya. Di dalam Al-Quran An-Nahl ayat 43 disebutkan, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan atau yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, jadi kita tidak semua kita itu mengetahui hukum Islam ya, tata cara, dalilnya, maka kita disuruh menanyakan pada orang yang berilmu tentang itu. Maka ittiba itu adalah mengikuti seseorang yang dia itu tahu alasan dalilnya
sehingga kita mengikuti itu tidak mengikuti hawa nafsu, tetapi mengikuti berdasarkan petunjuk agama. Kemudian hikmah adanya madhab fikih yaitu memberi solusi permasalahan umat. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir yang dipimpin oleh petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Serta mengembangkan sikap menghargai pendapat dari orang lain. Jadi ketika semuanya dalam bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tidak akan menganggap pendapatnya itu satu-satunya yang benar. Dia bisa menghargai pendapat atau kebenaran yang ditemukan oleh orang lain. Karena semuanya berdasarkan bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikianlah pentingnya kita bermadhab anak-anakku, karena kita tidak bisa mengetahui ilmu tanpa bantuan ulama yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya, menghabiskan seluruh usianya untuk mempelajari Islam. Mereka yang mencintai ilmu dan mereka yang bisa menggali agama itu dengan benar, dan kita berittiba kepada mereka karena mereka itu memiliki landasan-landasan yang kuat, yang pantas untuk atau wajib untuk diikuti, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.